Kalau kita lihat dari program-programnya Pak Anies ya Pak, ini Hmm. menarik ya. Apalagi audiens kita ini kan banyak pengusaha, UMKM, desain, agensi, macam-macam lah. Jakarta adalah isinya UMKM. Ya. Kalau bicara tentang proporsi pelaku, Oke. maka bisa kita bilang 98% adalah ekonomi mikro. Jakarta. Kecil. Iya, Jakarta. Bukan di Mikro kota-kota kecil. second city gitu ya? Enggak ya, Jakarta itu kelihatan yang gede, tapi angkanya secara jumlah. Tapi secara penguasaan sumber ekonomi, nah yang 2% lebih gede. Oke. 2% meraksasa mereka. Ya. Tapi kalau dari sisi jumlah pelaku, karena itu kita harus memberikan kesempatan. Prinsip yang saya sampaikan kepada semua adalah kita tidak boleh memusuhi yang besar. Oke. Kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke. Wah, keren. Jadi yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil harus tumbuh. Oh, bukan mindsetnya. Kita nih kadang-kadang musuhin yang besar supaya yang kecil tumbuh, bukan, yang besar tumbuh besar. Tapi jangan yang kecil dibiarin kecil. Karena mindsetnya gini Pak kan. Oh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Ya itu lagunya Rhoma Irama dulu ya. Iya. Jadi kita harus adil aja. Bahwa yang kecil itu kenapa kecil? Sebagian bukan karena mereka tidak mau kerja keras, sebagian karena aturan yang ada tidak membuat mereka bisa tumbuh. Oke. Aturan yang ada menghambat kesempatan mereka. Oke. Dan kadang-kadang itu adalah hal yang sifatnya konsekuensi tak disadari, bukan konsekuensi yang disengaja. Nah, yang memimpin harus memperhitungkan konsekuensi yang disadari dan konsekuensi yang tidak disadari. Harus. Oke, contohnya? Gini, waktu saya mulai bertugas, waktu itu ada kebijakan melarang motor masuk Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Ingat ya? Ingat. Siapa yang hilang? Iya. Kenapa itu? Huh? Ya, untuk alasannya macam-macam lah. Oke. Tapi saya ngomong implikasinya aja. Oke. Apa implikasinya ketika motor tidak boleh masuk ke dua jalan itu? Waduh. Maka produk mikro UMKM nggak bisa diantar ke dua tempat itu pakai motor. Oh iya. Oke. Ini contoh ilustrasi nyata nih sebagai konsekuensi yang tidak diduga, tidak dipikirkan. Oke. Yang kecil nggak bisa gede, yang besar tambah gede. Sekarang bayangkan dalam satu hari di Jalan Jenderal Sudirman ada pengantaran waktu itu, apalagi sekarang waktu itu 500.000 pengantaran per hari. Oh, data dan trafficnya tuh ya? Iya, data dari mana ya? Karena kita ada data dari perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa delivery. Iya. Mereka tuh pengantaran dengan motor itu 500.000 kali per hari. Bayangkan dalam satu bulan 1,5 juta pengantaran. Apa yang diantar? Makan siang, snack, kue, makan malam, pesanan-pesanan segala macam tuh yang pada kerja di sekitar situ. Kemudian pesan alat tulis, pesan macam-macam tuh. Coba bayangkan ketika sebuah kebijakan tidak memikirkan siapa dapat apa, berapa besar, di mana, kapan. Selesai. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita mengatakan UMKM itu harus dipikirkan, maka bukan cuma soal UMKM-nya saja, tapi kebijakan-kebijakan lain yang punya implikasi kepada UMKM. 500.000 per hari itu kan berapa ratus ribu keluarga yang membutuhkan itu, yang berproduksi, yang barangnya nggak bisa diantar dengan menggunakan motor. Dan kalau diantar harus pakai mobil, bisa kebayang bukan ongkosnya? Oh, berat, kosnya tinggi. Exactly. Jadi waktu itu kita cabut aturan itu dan tidak boleh, sehingga motor boleh tetap ke Jalan Sudirman, motor boleh ke Jalan Tamrin. Supaya apa? Supaya yang kecil jadi besar. Tanpa mengecilkan yang besar. Kan kita tidak memusuhi yang besar, nggak apa-apa. Tapi yang kecil jangan kita bonsai kecil terus. Dengan kebijakan-kebijakan
yang kita tidak perhitungkan implikasinya kepada yang kecil apa. Ya, Oh, ini dasarnya. Nah, kebanyakan juga belum tentu mereka yang kecil itu sadar. Nggak apa-apa. Karena tugas kita itu adalah menghadirkan kebijakan yang berkeadilan. Mereka sadar, alhamdulillah. Mereka tidak juga nggak apa-apa. Tapi di hadapan pertanggungjawaban kita nanti pada diri sendiri, pada keluarga, pada Allah, kita bisa katakan bahwa ini kita kerjakan untuk keadilan. Oke. Nah, itu contoh.